Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita mengakhiri hari ini dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan. Apapun yang sudah kita lalui hari ini, sukacita, kelelahan, pergumulan, maupun rasa syukur, biarlah semuanya kita bawa kepadanya. Malam adalah waktu yang baik untuk berhenti sejenak, merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hari, serta mempersiapkan hati untuk menerima firman-Nya. Biarlah renungan malam ini kita kembali dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau memelihara, menolong, dan menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Tuhan, tenangkan setiap pikiran yang gelisah, lepaskan beban yang kami rasakan, dan bukalah hati kami agar siap menerima firman-Mu. Biarlah melalui renungan malam ini, kami semakin mengenal kasih dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Anda tidak akan membuat Tuhan letih. Ayat renungan diambil dari kitab Mazmur pasal 143 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku." Biarlah jiwa diulurkan dan ditinggikan supaya Allah memberi kepada kita napas suasana surgawi. Kita bisa begitu dekat kepada Tuhan sehingga dalam tiap godaan yang sekonyong-konyong datangnya, pikiran kita akan berpaling dengan sendirinya kepadanya, seperti bunga berpaling kepada matahari. Bawalah segala kekuranganmu, kegembiraanmu, duka citamu, keluh kesahmu, dan ketakutanmu ke hadapan Allah. Anda tidak dapat memberati Dia. Anda tidak akan membuat Dia letih. Dia yang menghitung jumlah rambut di kepalamu tidaklah bersikap masa bodoh terhadap keperluan-keperluan anak-anaknya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus pasal 5 ayat 11. Hatinya yang penuh kasih terjamah oleh duka cita kita. Bahkan terhadap ucapan kita mengenai hal itu. Bawalah padanya segala sesuatu yang memberatkan pikiran. Tiada yang terlalu besar untuk ditanggungnya, karena Dia yang memerintah semesta alam. Tiada sesuatu pun yang menyangkut kedamaian kita yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Tiada satu bagian pun dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tiada kesukaran yang terlalu sulit untuk diselesaikannya. Tiada derita yang menimpa anak terkecil sekalipun dari anak-anaknya. Tiada kebimbangan yang menyusahkan jiwa. Tiada kegembiraan yang menyenangkan. Tiada doa yang sungguh-sungguh diucapkan bibir yang tidak diperhatikan Bapa Surgawi itu, atau yang tidak segera diperhatikannya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Hubungan antara Allah dengan tiap-tiap jiwa adalah jelas dan sempurna, seolah-olah tidak ada lagi jiwa lain di dunia ini untuk menikmati penjagaannya, dan tiada jiwa lain untuk mana Dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Yesus berkata, "Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak Aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Yohanes 16 ayat 26 dan 27. "Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Tetapi berdoa di dalam nama Yesus adalah sesuatu yang lebih dari hanya menyebut nama itu pada permulaan dan akhir sebuah doa. Berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa dalam roh dan pikiran Yesus. Sementara kita percaya atas janji-janjinya, bergantung kepada rahmat-Nya, serta mengerjakan pekerjaannya. Tuhan tidak bermaksud supaya ada di antara kita menjadi petapah atau menjadi rahib dan mengasingkan diri dari dunia dalam usaha membaktikan diri kita sendiri untuk mengerjakan ibadah. Kehidupan itu haruslah seperti hidup Kristus, antara gunung dan kalayak ramai. Orang yang pekerjaannya tidak ada selain berdoa saja akan segera berhenti berdoa, atau doa-doanya akan menjadi sekedar hal rutin saja. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 112-113. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami bersyukur karena kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah lelah mengasihi, mendengar, dan menolong anak-anak-Mu. Saat kami bisa menjadi terbatas dan letih, kasih-Mu tetap setia dan tidak pernah habis bagi kami. Tuhan di surga, kami menyerahkan setiap pergumulan, kekhawatiran, dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajarkan kami untuk tidak takut datang kepadamu berulang kali, sebab Engkau tidak pernah bosan menerima kami. Terima kasih karena kami tidak akan pernah membuatmu letih dengan doa-doa kami, air mata kami, maupun harapan kami. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahlah mereka dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kekuatan bagi tubuh yang lemah, penghiburan bagi hati yang takut, dan pengharapan baru di tengah proses pemulihan. Kiranya tangan Tuhan bekerja sempurna atas mereka, dan damai sejahtera memenuhi hati mereka malam ini. Kami juga menyerahkan malam dan waktu istirahat kami ke dalam perlindungan-Mu. Berikan tidur yang nyenyak, pulihkan kekuatan kami, jauhkan dari kekhawatiran dan ketakutan, serta bangunkan kami esok hari dengan tubuh yang segar dan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.